Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di statistika, kuliah kedua pengumpulan dan penyajian data. Baik, teman-teman, ya, kalau kita mendengar pengumpulan dan penyajian data, kita tidak terlepas dari sebuah data. Nah, sumber data yang kita dapatkan itu dari internal ataupun eksternal. Nah, internal itu dari catatan penjualan atau pembelian, kemudian dari jumlah karyawan, jumlah barang, nah yang kita miliki, yang kita kelola. Nah, ini menjadikan kita mengetahui bahwasanya sumber data itu tidak hanya dari kita saja internal, namun ada dari eksternal. Nah, sumber data eksternal itu data dari luar perusahaan atau data pesaing. Nah, data yang di luar perusahaan. Kita misal saya memiliki suatu perusahaan yang bergerak di produksi part otomotif. Misal saya sebut dengan Kampas Rem ya. Produk saya Kampas Rem, saya mengetahui jumlah penjualan saya mengetahui jumlah produksi saya setiap harinya berapa ribu pieces saya dapatkan. Nah, kemudian saya mengetahui jumlah karyawan saya yang hadir ya dan yang izin gitu ya. Nah, ini adalah jumlah data internal saya. Sedangkan data eksternal ya data dari perusahaan yang lain di luar perusahaan kita yang mana itu memberikan informasi perihal data mereka ya apakah ada yang sama dengan data kita, data mereka apakah bisa di-compare dibandingkan dengan data kita. Nah, ataupun data dari BPS. Nah, jadi sumber data ada dua ya kan? Ada data internal dan eksternal. Baik, kita lanjutkan. Nah, data internal tentang penjualan. Misal kita sebut saja di sini kita eh, punya penjualan kendaraan. Ya, teman-teman. Di sini penjualan kendaraan ya kita sebut ataupun sales ya. Sellingnya nih berperformanya dari Januari hingga Juni 2021 ya. Disebutkan di sini bahwasanya setiap jenis eh, kendaraan roda 4 ya dari perusahaan X misal ya itu di breakdownkan mendapat penjualan selama 6 bulan ya menunjukkan eh, ada jenis kendaraan yang disukai oleh konsumen yang ada di Indonesia. Misal kita sebut Y gitu ya. Nah, kendaraan Y ini penjualan mencapai 6.682 which is unit per 6 bulan gitu. Dibandingkan dengan jenis kendaraan tipe yang lain ya, tipe yang lain ini yang paling signifikan. Kemudian data eksternal itu tentang penjualan atau sales pada Maret 2021 ya. Data ini dikumpulkan dari beberapa sumber. Nah, ini dari sumber orang lainnya, 10 model mobil dengan wall sales tertinggi. Nah, ini kita ambil saja contoh di sini ya. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan beberapa dealer mobil ya dan digunakan untuk analisis makro tentang besarnya penjualan mobil di wilayah tertentu. Misal di wilayah Jabodetabek ya. Dari beberapa sales dan dealer mobil ya, ini menunjukkan banyak yang banyak yang sama. Nah, ini adalah data eksternal gitu ya. Selanjutnya, pengumpulan data ini kita bisa menggunakan dengan cara mewawancarai, memberikan kuesioner, tes skala objektif, observasi tingkah laku. Nah, ini ada 4 cara untuk mengumpulkan data. Nah, wawancara ini telah kita ketahui wawancara memenuhi apa hadir di suatu momen gitu ya, di suatu acara ya, kita mewawancari orang-orang tertentu misal gitu ya. Nah, kemudian kuesioner kita memberikan suatu apa lembar pertanyaan ya yang di dalamnya mencakup data-data yang kita butuhkan. Misal eh, apakah apakah produk X ya sesuai ekspektasi Anda dalam eh, berkendara atau dalam produknya gitu ya, produk kendaraannya. Nah, itu nanti akan mendapatkan jawaban dari
para kuesioner. Nah, tes skala objektif. Nah, tes skala objektif ini dapat dilakukan secara massal juga gitu ya, ataupun secara individual gitu ya. Nah, kemudian observasi tingkah laku kepada konsumen. Nah, ini biasanya konsumen menuju ke konsumen atau pengguna produk-produk kita. Kemudian, tipe wawancara ini ada pertanyaan dengan jawaban alternatif tertutup. Sering disebut dikotomi karena hanya menawarkan dua pilihan yang harus dipilih salah satunya. Apakah Anda puas dengan perolehan nilai B? Ya. Bagaimana sikap Anda dengan penggantian metode belajar dari di luar kelas? Setuju atau tidak? Nah, ini adalah jenis dikotomi. Nah, kemudian, pertanyaan dengan jawaban bersifat terbuka. Apakah Anda puas dengan perolehan nilai B? Ya, saya puas gitu ya. Nah, ini adalah ya, termasuk jenis pertanyaan dengan jawaban bersifat terbuka. Ada yang pertanyaan dengan jawaban berbentuk skala. Nah, skala ini apakah Anda puas dengan perolehan skalanya? Ada kita cenderung akan kalau kita mendengar skala pasti dengan numerik ya, gitu ya. Skalanya berapa gitu? Ya, 5, tidak 10 gitu. Di situ ada poinnya. Baik, ini adalah wawancara ada tiga ya jadinya. Yang pertama dikotomi, ya, yang mana itu ada pilihan dua pilihan, pertanyaan dengan menawarkan dua pilihan, kemudian ada bersifat terbuka, pertanyaan bersifat terbuka, apakah Anda puas dengan perolehan nilai B? Ya, saya puas ya gitu ya. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan dengan bentuk skala. Nah, skala ini ada nilainya di sini ya. Kemudian kuesioner, serangkaian pertanyaan diberikan kepada narasumber bisa dalam bentuk lembaran kertas yang telah saya sampaikan tadi dan langsung diserahkan atau melalui internet atau melalui link Google Form gitu ya. Nah, atau dikirim ke email atau dikirim ke WhatsApp. Kuesioner dari internet bisa menggunakan Google Form, SurveyMonkey dan lain-lain. Nah, ini kuesioner. Sedangkan tes skala objektif, serangkaian tes skala yang di mana cara tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan tentang ciri-ciri individu dengan tes tertentu. Nah, ini objektif secara individu. Contoh tes IQ, tes potensial akademik, tes TOEFL. Nah, ini tes termasuk tes skala objektif, teman-teman. Kemudian kita ada observasi tingkah laku. Nah, ini bisa eh, kita ketika kita di pandemi misalnya meneliti dari hidup hewan, meneliti perilaku konsumen, meneliti tingkah laku remaja saat pandemi. Nah, ini suatu observasi tingkah laku yang mana difokuskan supaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer ya. Nah, jadi sumber data utamanya dengan mengoptimalkan pengamatan. Ya, ini adalah observasi tingkah laku yang mana kita mengobservasi, melihat, meneliti, mengumpulkan data dari sumber primer yang mana digunakan untuk mengoptimalkan pengamatan, gitu ya. Nah, selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data ini penyajian data untuk data kualitatif ya. Kualitasnya ya, kualitasnya yang kita lihat ya, data normal dan data ordinal. Nah, sedangkan penyajian data ada untuk data kuantitatif ya, kuantitas kita ataupun jumlahnya dilihat dari fokus jumlahnya, makanya ada data internal, ada data rasio. Nah, jadi penyajian data itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian penyajian data kuantitatif, kuantitasnya ya, sorry. Ya, kita fokus ke data kuantitatif. Merupakan data memperlihatkan kumpulan angka yang menunjukkan karakteristik dari suatu objek penelitian. Jadi kumpulan angka-angka. Kuantitas ada disebutkan dengan numerik tadi. Menampilkan kategori dalam bentuk angka, memiliki skala pengukuran interval dan rasio, disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau diagram. Nah, ini jadi kuantitatif itu pasti pasti dia datanya angka numerik gitu ya, yang mana menunjukkan karakteristik-karakteristik tertentu dari suatu objek penelitian. Kemudian jenis grafik penyajian data banyak grafis ya, diagram grafis, batang tegak, batang mendatar, lingkaran, P-chart ya. Nah, diagram pencar ya, scatter plot. Nah, bisa. Nah, itu jenisnya. Contoh berikut data produksi atau pembuatan telegram, telepon genggam HP merek Samsung ya.
selama 1 tahun dan dituangkan dalam bentuk tabel. Nah, pada bulan pertama hingga bulan 2012, setiap bulannya ini sangat fluktuatif. Mulai dari bulan pertama 75 70 unit kita sebut ya. Bulan kedua turun, bulan ketiga turun, namun bulan keempat naik jadi 76. Kemudian bulan kelima naik lagi dari menjadi 85. Kemudian mulai kembali lagi ke 78 dan di bulan 7 naik lagi signifikan hingga 97. Artinya buatlah grafik dalam bentuk garis batang tegak, batang datar, lingkar, dan pecah. Nah ini. Pencariannya di sini kita mulai jadi grafik garis. Nah, grafik garis disebutkan di sini adalah tercantum adalah bulannya, kemudian di sini adalah produksinya, berapa piece ya produksi, berapa unit gitu ya. Nah, ini adalah grafik garis teman-teman. Kemudian grafik tegak ya. Grafik tegak adalah produksi per unit. Nah, ini tegak di sini grafiknya, terus cukup signifikan di sini adalah di sumbu X adalah bulannya, di sumbu Y adalah unitnya, jumlah unitnya. Sorry. Kemudian di sini ada batang mendatar nih, produksi batang mendatar sekian ya. Adalah horizontal ya di bulan 12 dia sekian, bulan bulan 1 dia sekian 75. Nah, di sini ada nilainya di horizontal. Di sini adalah vertikal adalah bulannya, di sumbu vertikal adalah bulannya, di sumbu horizontal adalah unitnya produksi. Selanjutnya di lingkaran pi ya. Nah, di sini lingkaran pi ya. Sorry. Di sini disebutkan lingkaran, kemudian pencar ya, scatter point. Nah, di sini ada. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan antara diagram-diagram tersebut. Nah, penyajian data kualitatif. Nah, tadi kuantitas, sekarang kualitas. Kategori kalau data kualitatif memperlihatkan informasi-informasi yang menunjukkan karakteristik dan dari suatu objek penelitian. Nah, data kualitatif, kualitas ya, tidak menampilkan kategori dalam bentuk angka-angka. Nah, jadi harus dipahami, kualitatif tidak memberikan kategori dalam bentuk angka. Data kualitatif biasanya memberikan skala pengukuran normal atau ordinal. Data yang bersifat kualitatif disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, ini ya, tetap dalam tabel dan grafik. Nah, penyajian data kualitatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kualitatif, di chart ya tadi ya, bar chart dan sebagainya. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi kualitatif. Tabel distribusi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam bukan dalam bentuk angka ya, bukan dalam bentuk angka ya. Ini tetapi berdasarkan kategori tertentu yang sudah umum yang digunakan. Tahap pembuatan menentukan kategori data, kelas bagi penyajian data kualitatif. Pembuatan tabel yang dimulai dengan pembuatan nomor dan judul tabel. Nah, ini ya, nomor dan judul tabel. Jadi distribusi frekuensi kualitatif. Nah, berikut adalah data usia dan pendidikan formal terakhir peserta KB di klinik Kasih Ibu. Nah, jadi di data yang di sini disebutkan yaitu 25 ya, di sini 25 SMP, 28 SD, 35 perguruan tinggi. Nah, ini data usia. Nah, ini usianya 25, jenjang pendidikannya SMP. Nah, ini masih acak sekali ya. Ya, gitu ya. Nah, di sini ada 32, 36, 24. Nah, ini kepada data yang masih acak sekali. Kemudian forma penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi kualitatif. Nah, tabel frekuensi kualitatif pendidikan formal peserta KB ya. Pesertanya berjumlah N itu sama dengan 50, maka kategorinya di sini ada dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan jumlah. Frekuensi. Nah, di frekuensi ini jelas bahwasanya tadi di data tadi ya, eh, peserta KB dari lulusan SD berjumlah 11 orang. Nah, kita SD. Mana SD sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi 11 orang gitu ya. Frekuensinya di sini 11 orang. Nah, persentasenya ya dari 50 orang dia mencapai 22%. Begitu juga yang lain gitu ya, nah, teman-teman.
Oke. Kemudian picture ya, diagram lingkar. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan diagram lingkar di mana besar kecilnya dibuat dengan berdasarkan pada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyaknya kategori. Besar kecilnya bagian diperoleh dengan cara ya n ya dikali 360 atau langsung menggunakan pembuatan grafik di Excel. Nanti setelah ini kita akan latihan. Oke. Ini pendidikan perempuan peserta KB di klinik ini SD mencapai sekian. Nah, ini setelah di sini kan ya, setelah ada persentasenya, maka nanti masuk ke diagram lingkar. Kemudian bar chart ya. Digambarkan dengan menggunakan dua macam sumbu ya, sumbu vertikal dan horizontal ini ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian ini ada cari data penjualan minimal 20 data elektronik, otomotif, furnitur. Kemudian gambarkan dalam diagram grafik batang, lingkaran, dan pencar. Nah, setelah ini kita akan latihan. Mungkin kita cukupkan untuk sesi pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.